Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Pak Guru di video kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, yaitu tentang ayo menjadi penemu. Materi yang kita pelajari pada video kali ini adalah tentang kalimat efektif pada teks. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengucapkan salam cerah terlebih dahulu. Salam cerah, cerdas, ramah, asri, hijau. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini dengan cermat. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 4, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6A penerbit Erlangga. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Menjelaskan penggunaan kata-kata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Contohnya, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik. Izin merupakan kosakata baku dari kata izin. Dan khasiat merupakan kata baku dari kata khasiat. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Anak-anak ibu, dengarkan teks berikut. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Jared August Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, anak-anak ibu, mari kita temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Yang pertama adalah ngelihat. Perbaikan atau kosakata bakunya adalah melihat. Kalimat tidak efektifnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Sedangkan perbaikan menjadi kalimat efektifnya adalah kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kemudian yang kedua, kosakata non bakunya adalah nemuin. Perbaikan menjadi kosakata baku, menemukan. Kalimat tidak efektif, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Perbaikan menjadi kalimat efektif, tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Kemudian, kosakata non bakunya adalah sistem. Perbaikan menjadi kosakata baku adalah sistem. Kalimat tidak efektif, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Perbaikan menjadi kalimat efektif,
Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Yang terakhir, kosakata non baku adalah enggak. Perbaikan menjadi kosakata baku adalah tidak. Kalimat tidak efektifnya adalah ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Perbaikan menjadi kalimat efektifnya adalah ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Kemudian, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Ya, saat menyusun karya ilmiah, saat menulis surat resmi, dan ketika berpidato di acara formal. Kemudian, mengapa kita menggunakannya? Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Selain itu, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti semua orang. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, and subscribe ya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share ke media-media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Selain di rumah, sekolah, dan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Berikut ini contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar. Yang pertama, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Kemudian yang kedua, memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keamanan di jalan. Oleh karena itu, tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan adalah kewajiban kita. Anak-anak ibu, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapat keamanan dan kenyamanan lebih terjamin. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan pengalamanmu, tuliskan contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajibannya dan yang tidak menunaikan kewajibannya. Ibu berikan contoh ya. Yang pertama, sikap warga yang melaksanakan kewajiban. Contohnya, memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. Kemudian, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketiga, mengikuti rambu lalu lintas. Yang keempat, berkendara pada jalur jalan yang telah ditentukan. Berkendara dengan kecepatan standar. Kemudian bagaimana contoh warga yang tidak melaksanakan kewajiban? Nah, yang pertama, tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Yang kedua, berkendara dengan kecepatan sangat tinggi. Yang ketiga, berkendara melawan arah. Yang keempat, berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Dan yang terakhir, belum memiliki surat-surat yang lengkap. Kemudian, apa akibat warga yang tidak melaksanakan kewajiban? Yang pertama, dapat ditilang polisi. Yang kedua, mengakibatkan kecelakaan. Yang ketiga, mengalami kerugian akibat kendaraannya yang rusak. Yang keempat, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, melanggar hukum. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ya, karena jalan umum digunakan banyak orang, setiap orang berhak mendapat keselamatan di jalan raya.
Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Nah, anak-anak ibu, selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas. Mari kita amati rambu-rambu berikut. Gambar ini artinya dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat, dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Kemudian gambar kedua ini artinya dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Kemudian gambar ketiga ini artinya dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal. Wajib berhenti untuk mendapat kepastian aman. Kemudian gambar berikut artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Yang kelima, rambu petunjuk jurusan yang menyatakan arah pada gambar menunjukkan arah Cibitung. Kemudian yang keenam, ini adalah gambar rumah sakit. Artinya beberapa meter ke depan terdapat rumah sakit. Kemudian gambar ketujuh, ini artinya rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Kemudian pertanyaan kedua, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Ya, tentu saja sebagai peringatan dan mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Pertanyaan ketiga, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Ya, tentu saja mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. Pertanyaan terakhir, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Ya, jawabannya pernah. Seperti larangan masuk untuk semua jenis kendaraan, rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, dan rambu-rambu persimpangan jalan. Sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab saat di jalan raya? Bagaimana? Sudah dilihat videonya? Nah, sekarang buka LKS halaman 78 sampai 79. Kerjakan di buku tugasmu. Untuk video kali ini, Pak Guru akhiri. Lalu jaga kesehatan. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.